World Supersport 300 adalah salah satu kelas balap yang masuk bagian dari kejuaraan FIM World Superbike dan pertama kali digelar pada tahun 2017 lalu. World Supersport 300 merupakan kelas balap kasta terendah di kejuaraan ini dan diisi oleh pembalap muda berusia minimum 15 tahun. Sedangkan untuk motornya, World Supersport 300 mengadukan motor Supersport bersisi 300. Enggak juga sih. Karena motor yang ikut dalam balapan ini yang murni 300cc cuma Yamaha R3, sedangkan motor lainnya semuanya di atas 300cc, seperti Ninja 400, KTM 390, bahkan di musim lalu ada CBR 500R. Balapan yang tidak kalah membingungkan dari World Supersport 600. Di musim 2022 ini, World Supersport 300 resmi berakhir dengan kemenangan Alvaro Diaz dari tim Yamaha Arco Motor University Team. Dan kalau ditanya, seru nggak sih balapan ini? Jawabannya, seru dan menegangkan. Mungkin tingkat keseruannya mirip seperti Moto3, karena persaingannya sangat ketat. Sepanjang balapan berlangsung, para pembalap akan saling berebut posisi sampai akhir garis finish. Bahkan posisi 1 di lap terakhir bukan jaminan dia akan jadi pemenang. Bisa jadi malah terlempar ke posisi belakang. Begitu juga sebaliknya, pembalap yang di posisi belakang bisa aja merangsek masuk ke posisi 1. Jadi persaingannya ketat parah. Dan di beberapa hari terakhir ini, World Supersport 300 kembali menjadi pusat perhatian pencinta balap di seluruh dunia. Karena balapan ini kembali memakan korban jiwa. Victor Steeman, pembalap MTM Kawasaki, meninggal setelah mengalami crash di race 1 seri Portugal 2022. Padahal di tahun 2021 yang lalu, Dean Berta Vinales juga menjadi korban dari balapan ini. Dean Berta Vinales adalah pembalap yang menunggangi Yamaha R3 dari Vinales Racing Team. Dia juga masih sepupu dari pembalap MotoGP, Maverick Vinales. Banyak pembalap dari berbagai kelas ikut berduka atas kejadian ini. Insiden yang terjadi pada World Supersport 300 juga memunculkan banyak komentar dari berbagai kalangan pembalap, dan banyak yang menyebut kalau World Supersport 300 adalah balapan yang paling memiliki resiko tinggi dan potensi bahaya paling tinggi di kelas FIM World Superbike. Salah satu penyebab kenapa World Supersport 300 dianggap berbahaya adalah karena grid kompetisi balap ini diisi oleh para anak muda yang tentunya punya gairah dan semangat yang tinggi untuk menang. Mungkin ini hal yang wajar ya, usia muda pasti punya semangat yang berapi-api. Tapi yang jadi masalah adalah ada hampir 30 pembalap on fire di dalam grid balap. Bahkan di beberapa seri bisa mencapai lebih dari 30 pembalap di dalam grid. Dan ketika balapan dimulai, mereka semua berusaha untuk bermain kompetitif dan tidak mau membuka celah sekecil apapun. Mereka semua berlaga dengan jarak yang sangat dekat. Hal ini membuat resiko senggolan antara pembalap juga semakin tinggi. Valentino Rossi pernah berkomentar kalau balapan motor sisi kecil cukup menakutkan. Bukan hanya World Supersport 300, balapan kelas sisi kecil lainnya seperti Moto3 dan Talent Cup juga dinilai sangat berbahaya karena terlalu banyak pesertanya. Lebih tragisnya lagi, semenjak 2018, semakin banyak pembalap muda yang meregang nyawa di balapan kelas sisi kecil, termasuk World Supersport 300 yang sejak pertama kali dimulai perdana pada 2017 sampai 2022 sudah memakan 2 korban. Loris Bas, rider Bonovo Action BMB World Superbike, pernah bercerita kalau salah satu pelatihnya pernah menyebut tidak ada pelajaran apapun yang bisa diambil dari World Supersport 300 karena balapan ini terlalu mengerikan. Satu faktor yang membuat balapan ini tampak mengerikan adalah dari regulasinya. Dan salah satu rider yang paling keras mengkritik regulasi balap World Supersport 300 adalah Maverick Vinales. Bahkan dengan lantang, Vinales menyebut kalau balapan World Supersport 300 adalah balapan yang tidak berguna. Balapan ini memiliki kualitas rem yang buruk dan swing arm jalan raya standar pabrik. Ini karena dalam regulasinya, sistem pengereman hanya boleh diganti pada bagian piringan, sedangkan untuk kaliper harus tetap menggunakan standar pabrik, tidak boleh menggunakan aftermarket. Begitu juga dengan swing arm yang harus menggunakan standar pabrik. Dan menurut Vinales, yang membuat balapan World Supersport 300 menjadi semakin mengerikan adalah dari motornya. Motor yang dipakai di sini bobotnya bisa mencapai 140-an kilo, yang dimana bobot ini jauh lebih berat dari motor yang dipakai di Moto3 ataupun Talent Cup, yang bobotnya hanya di bawah 100 kiloan.
dengan bobot yang bisa mencapai 140 kg, ditambah dengan speed yang tidak terlalu kencang, maka pembalap akan terus saling rapat dan berdekatan. Hal ini tentunya semakin meningkatkan resiko terjadinya crash antara pembalap. Dan ketika ada pembalap yang mengalami crash, maka pembalap yang ada di sekitarnya akan sulit untuk menghindar. Tajamnya kritikan Viñales terhadap FIM bukannya tanpa alasan. Tahun lalu, dia harus rela kehilangan saudaranya. Ditambah lagi, dia juga punya tim di World Supersport 300, yaitu Viñales Racing Team. Jadi wajar kalau Viñales adalah rider yang paling keras melontarkan kritikan kepada FIM. Sebenarnya Dorna dan FIM sudah melakukan revisi pada regulasinya, salah satunya adalah dengan meningkatkan batas usia minimum untuk para pembalap, yaitu minimum 15 tahun untuk CEV, 16 tahun untuk World Supersport 300, lalu 18 tahun di Moto3 dan Moto2, dan jumlah pembalap juga akan dikurangi mulai tahun 2023. Tapi menurut Viñales, pembatasan usia tidak akan terlalu berpengaruh, karena menurutnya, ini bukan hanya soal pembalapnya, melainkan juga soal motornya. Semua olahraga, termasuk balapan, tentunya akan selalu memiliki resiko, itu sudah pasti. Tapi semuanya juga kembali pada regulasi, di mana regulasi harusnya bisa membuat peraturan yang setidaknya bisa meminimalisir terjadinya insiden. Tentunya ini adalah PR besar buat FIM untuk segera mengevaluasi regulasinya. Jadi gimana menurut pendapat kalian? Apa yang harus diperbaiki dari sistem regulasi World Supersport 300? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian saja video kali ini. Nama saya Awang. Stay safe and I will see you in the next video. Peace.